Halo, selamat malam buat lo dimanapun. Selamat datang di Ngobrol Sebelum Tidur. Waduh, keren banget. Bersama gua Farhan dan di samping gua ada Putra lagi yang nemenin gua seperti biasa di Ngobrol Sebelum Tidur. Ya, malam ini kita agak-agak bermusik dikit. Dengan gitar Ya, yang senarnya tipis dan putus ya. Jadi di studionya Farhan guys ada gitar. Bukan studio gue nih, di studio orang. Studio orang ya. Ya, kita minjem doang. Oh ya minjem kita. Gue ya udah gak mau ngalah banget sih lo, kampret doang. Ada gitar cuman Apa. ada gitar cuman kayak hubungan lu gitu bro. Gimana tuh? Senarnya putus. Tapi senar putus bisa bisa dibalikin lagi loh. Nggak bisa. Bisa dong. Enggak. Walaupun tidak rasa yang sama petikannya. Oh, ada. Jadi sesuatu yang sudah hancur ataupun hilang Iya. bisa kembali meskipun rasanya tidak sama. Itu pun kalau mau. Itu pun kalau mau memperbaiki. Itu pun Kan kalau mau. ada aja yang mau memperbaiki kan. Iya, jadi lu mau Bahkan bisa lebih bagus suaranya daripada yang sebelumnya. Iya benar sih benar. Iya kan? Iya, jadi lu mau memperbaiki. Ah? Memperbaiki atau enggak? Boleh kali trial. Emang punya tiketnya, Bang? Cukup dong. Kelamaan nanti nggak lucu dong. Oh iya, emang ini konten apa sih? Iya. Ngobrol sebelum tidur harus tuh nyantai-nyantai gitu ngomongnya kayak gini nih. Ih, gila, gue kurang chill apa, Bro? Lu terlalu itu apa? Menggebu-gebu. Oh, asik. Gitu. Iya, Sasageo. Asik. Sageus. Shinzo Sasageo. Tapi ngomongin Sasageo. Tapi kalau ngomongin Sasageo anjir, bridgingnya ke situ. Sasageo kan serahkan jantungmu. Iya, tapi malam ini kita nggak bahas apapun, bukan bahas Sasageo, tapi kita ngebahas apapun, enggak apapun sih, satu doang. Bucin, sekarang kita bahas bucin, tentang bucin. Bucin. Tapi sebelumnya gue udah pernah tentang bucin, tanda-tanda bahwa lo itu bucin. Oh, tanda-tanda orang bucin tuh gimana? Tanda-tanda orang bucin. Gue baru tahu deh. Ya, denger aja podcast gue sebelumnya. Iya. Asik, sekarang nih. Yang di tanda-tanda bucin nanti aja pas udah record ini. Terus gue nggak tahu bahasanya dong kalau nggak dengerin. Ya udah, berantem aja gitu lah di sini. Boleh lah. Iyalah. Ntar sekarang jam 19.27. Ya. Jam 20.00 kita baku hantam ya. Ya, siap lah. Siap. Oke, ingetin gua pokoknya. Iya. Oke. Udah. Udah. Ya udah ya. Aduh, kampret nih Putra. Kayaknya gua nggak mau ngundang lo lagi dah. Kenapa? Padahal gua murah loh. Iya sih. Bayaran gua murah loh. Gratis. Tapi kalau ngomongin soal bucin ya, tentunya kita dari kemarin tentang cinta-cinta mulu kan ya. Iya emang. Dan bucin ini masih nyambung kan sama cinta. Iyalah, kan bucin budak. Iya, budak cinta kan. Cinta. Ini obrolan menarik sih menurut gua gitu tuh. Karena bucin itu banyak banget di sekeliling kita maupun kita ngerasain sih. Tapi gue masih penasaran nih, kasih tau gue dong dikit aja. Tanda-tanda orang bucin tuh tadi apa sih? Tanda-tanda orang bucin itu salah satunya ya bahwa kamulah satu-satunya dunia ini. Hidupku hanya untuk kamu. Itu. Kayak puisi anjir. Iya. Masalahnya itu gua dapat dari puisi. Oh, lu suka bikin puisi? Puisi dari enggak lucu. Roman Picisan nih. Lu roman picisan itu. Enggak lucu, nantinya gua mau lanjutin tadinya. Apa coba? Enggak mau. Coba dulu dong. Nah, salah satu tandanya tadi itu, hidup itu bergantung seolah-olah kamu hanyalah satu-satunya. Tanda-tanda bucin. Kamulah. Kayak lagu gue kayak hanya kamu yang bisa itu kan. Membuat aku jadi. Tapi lagu yang gue tahu bukan gitu. Apa dong? Hanya kamu satu-satu, tak ada lagi. Apa sih? Lagunya ini lagunya Naib. Cuma satu karena kamu cuma satu. Anjir, gue gak tahu loh. Gak tahu ya? Gak tahu gue. Ya udahlah. Lagu Naif. Iya. Taunya lagu Naif tuh yang itu tuh, temani
temani aku. Iya kan? Lagu Naif itu, Naif itu suka dinyanyiin anak TK biasanya. Gimana? Naif Naik. Oh, naik. Anjir. maaf. Aduh, kayaknya mending bubar aja deh podcast ini. Bubar lah ya. Ya udahlah. Bubar lah ya. Jadi nggak ada kecocokan di antara kita. Iya. Jadi ya nggak podcast, nggak hubungan yang buat podcast. Iya, bubar jadi semua ya. Mungkin podcastnya cukup segini aja ya. Terima kasih buat lo yang udah dengerin. Oke. Enggak serius ini, serius ya. Serius nih. Ya gua mau ngebahas Bentar, apa nih? putar dulu mode serius. Iya. Asik. Ada di sini gua nyari sisi positif bucin tapi nggak ketemu loh. Adanya sisi negatif itu bucin. Iya, kenapa nggak bahas sisi negatifnya aja? Boleh. Ternyata gue nggak tahu nih. Nah, ada loh. Baru tahu ada sisi negatifnya Masa? dari bucin. Masa? Serius. Lu bucin nggak? Nih, lu bucin gak nih? Gue bucin banget orangnya. Nih katanya sisi negatif dari bucin itu Kenapa? seharusnya lu jadi prioritas utama bukan orang lain. Sisi negatifnya, gue jadi prioritas utama. Iya, karena nggak peduli nih kondisi si bucin. Si bucin itu akan menomorsatukan sang kekasih. Nggak jarang nih, lu itu rela terluka demi melukis kebahagiaan di dalam sang kekasih. Walaupun lu kesandung di kepala beko, lu rela demi si wanita lu itu jadi prioritas dia buat senang gitu tuh. Ya. Lu rela terluka buat kekasih lu. Iya, emang harus gitu nggak sih kayaknya? Masa sih? Serius, gue orangnya bucin parah bro. Serius. Lu demi rela terluka buat pasangan lu. Iya, kenapa enggak? Emang kodratnya laki-laki kan harus begitu kan, gue laki-laki. Kenapa nggak saling mengobati? Maksudnya bukan kenapa nggak saling menjaga biar nggak ada yang terluka? Iya bisa jadi. Tapi kalau gue biasanya suka melakukan hal-hal surprise ya. Jadi gue banyak melakukan tindakan-tindakan yang kadang butuh effort lebih ya. Dan itu bahkan kadang bisa berbahaya buat diri gue, tapi gue tetap lakuin demi buat doi ketawa atau buat doi bahagia. Jadi dia nggak tahu nih, tahu-tahu gue udah ngelakuin aja, terus baru setelah itu kita ngobrol, kok bisa sih ngelakuin ini terus apa aja yang dialamin, baru gue cerita. Tapi gitu. anehnya ya, walaupun kita kayak gitu, kita tuh kayak ikhlas banget gitu tuh ngelakuin hal kayak gitu. Iya, karena bucin kali ya. Iya mungkin ya. Gue nggak tahu itu positif atau enggak, tapi gue ngelakuin. Iya ya. Dan yang kita bucin itu tahu nggak sih sebenarnya? Kadang-kadang nggak tahu mereka itu. Kok bisa nggak tahu? Karena nggak kasih tahu sama kita. Kita itu tuh pura-pura kuat gitu di depannya, padahal kan remuk gitu jantung, remuk tulang-tulang gitu kan udah berusaha. Tapi kita nggak ngasih tahu bahwa kita udah kayak gini gitu tuh. Iya. Nggak ada apresiasi lain gitu. Pernah nggak lo? Alhamdulillah sih. Lo cerita terus. Iya, tapi setelah kan gue suka yang gue bilang tadi, gue suka ngelakuin surprise ya. Iya. Nah setelah surprise itu baru tuh biasanya dia langsung jadi detektif. Ya ibaratnya detektif itu ya, langsung nanya-nanya, kok bisa gini kronologisnya gimana gini. Ya kayak gitulah. Ya akhirnya jadi tahu kan, dan akhirnya gue dapat perhatian yang harusnya gue dapetin ketika melakukan gitu. Tapi kan karena ngelakuin surprise ya, masa gue kasih tahu. Iya. Gitu. Tapi pas lu ngelakuin surprise terus nggak ada apresiasi dari dia, lu gimana tuh? Gimana? Masalahnya kadang-kadang kan lu misalnya punya pasangan nih, terus lu nyiapin surprise, terus pas lu udah pokoknya mati-matian lah, misalnya nyiapin apa gitu kan, nyari sesuatu misalnya nyari apalah gitu, terus pas dia dapat ya biasa aja gitu, nggak ada apresiasi apapun. Gimana tuh? Menurut gua, kalau gua pribadi ya, seenggaknya gimana kasih apresiasi gue dengan makasih, minimal senyum, seneng lah gitu pas sama gue gitu tuh. Ya gimana tuh? Kalau gue dengan pacar gue yang sekarang ya, dengan doi gue yang sekarang, alhamdulillah gue selalu dapat apresiasi yang membuat pengorbanan yang di belakang itu terbayar lunas. Gitu kalau sama yang sekarang ya. Kalau sama yang dulu tentu gue sangat sering tidak mendapatkan apresiasi. Misal lo abis ngapain nih? Kayak dulu gue pernah
ya LDR nih Iya. Jakarta. Dari sini ke Jakarta nih. Kosnya gede tuh. Masih SMA bro. Nabung gua. Pakai motor. Naik kereta. Anjay. Terus? Naik kereta nabung. Terus? Dia turun kereta naik angkot. Kalau nggak naik angkot gua ngegojek. Terus ya namanya cowok kan makannya bayarnya dari gua. Iya gitu benar. Kan. Ya itu gua dapat apresiasi aja kagak itu. Apresiasi yang pengen kayak gimana? Ya pokoknya nggak sesuai ekspektasi gue lah, seenggaknya gitu tuh bikin gue senang gitu. Senang. Oh, terlihat senang walaupun pura-pura juga nggak apa-apa sih. Oh enggak, lebih baik nggak senang daripada pura-pura. Gue orangnya kalau gue mending pura-pura. Seenggaknya ngebuat kita senang lah walaupun gue tahu itu pura-pura gitu tuh. Kalau lu lebih baik dibuat senang pura-pura daripada enggak gitu ya? Ya kenapa enggak gitu tuh, gue kasihan gitu sama diri gue sendiri. Gue kan pengen ngelakuin ini, pengen ngeliat lu seneng gitu tuh. Iya. Gak apa-apa pura-pura sih gitu tuh. Walaupun lu terpaksa, jangan terlalu nyepelin perasaan orang. Menurut gue ya. Iya. Kita juga sering kan senyum-senyum ke orang pas padahal kita nggak mau senyum-senyum amat gitu. Iya pernah. Iya kan? Menurut gue sih gitulah, ada apresiasi. Walaupun lu apresiasinya makasih ya dengan terpaksa ya iya, gitu ya. Gitulah. Kalau gue berarti kita beda ya bro. Beda. Kalau gue lebih baik tidak diapresiasi daripada lu pura-pura. Gitu. Jadi mending ya sakit sekalian. Jangan itu. Kalau gua jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Nih. Ada lagi nih. Itu tadi sisi negatifnya. Sisi negatif. Masih ada lagi nih. Nih katanya lu itu bucin kalau seolah harapan lu itu hanya bersandar pada pasangan lu. Jadi lu tuh nggak bisa hidup tanpa kamu gitu. Asik. Dia gitu tuh. Lu gitu nggak sih? Gua soalnya pernah kayak gitu, kayak gua tuh kayak harus sama lu aja gitu, nggak bisa sama yang lain gitu tuh. Oh lu pernah kayak gini? Gak mau ngelihat kiri kanan gitu tuh. Lu pernah kayak gini? Pernah banget. Pernah banget ya. Dan menurut lu itu baik nggak buat lu? Enggak. Tapi lu dulu ngelakuin itu? Tapi menurut lu sadar nggak dulu ngelakuin itu baik buat lu atau enggak? Sadar nggak? Kalau dulu nggak sadar gue. Nggak sadar. Sekarang sadar. Sekarang sadar. Kayaknya pas udah break nih kita berdua mungkin ya. Udah putus sadar sih. Bahwasannya itu kurang baik buat diri lu sendiri. Iya. Sama pasangan kita 50%, sama keluarga kita mungkin nggak apa-apa 30%, sisanya sama diri kita sendiri buat hobi atau ibadah apa gimana kan ya. Jadi nggak selamanya buat dia, nggak lu tiap detik megang HP buat ngabarin dia harus on terus kan, nggak mungkin bos. Iya kan, benar. Lu pernah nggak kayak gini? Gimana perspektif lu soal kayak gini nih? Perspektif gue ya, seolah bersandar kalau nggak bisa hidup tanpa pasangan. Iya, jadi lu kayak gimana ya? Lu tuh harus. Oh, gue pernah. Non-stop gitu sama dia. Iya, pernah ada di titik ini. Pernah. Dan itu gue dapetin ketika gue baru jadian. Iya. Dan I don't know gitu ya. Teman-teman di sekeliling kita yang tadinya satu circle, damn. Nah gitu. Tiba-tiba ngejauh sendiri bro. Nah itu. Padahal gue nggak tahu ya. Gue jadian sama dia. Menurut gue dengan etika, tata krama, tidak menyakiti siapapun. Ya cuman personal aja perasaan gue dan dia. Tapi ketika gue jadian, pada saat awal-awal dulu tuh. Kita tiba-tiba teman dia, baik teman gue juga, nggak ada saat itu, hilang kayak menjauhi kita gitu tuh. Nah dan di situ tuh akhirnya gue sama pasangan gue untuk saling support dan sadar akan hal itu gitu ya. Belibet amat mulut. Sadar akan hal itu dan akhirnya kok kenapa ya kita nggak punya teman lagi akhirnya semenjak jadian. Oh ya udah berarti akhirnya kita saling support nih, kita harus temenan terus sampai akhirnya kita nemuin circle baru
yang nerima kita, padahal gue nggak tahu salahnya di mana. Gitu. Ya, tapi ya pada akhirnya sekarang circle dulu yang menghilang datang lagi. Gitu. Ya jadi ya udah sih, gue alhamdulillah aja. Kalau menurut gue yang kayak gitu sih kayak bisa disebut kita mengabaikan orang-orang di sekeliling kita. Kalau gue pribadi ya dulu, gue tuh kayak diabaikan semuanya gitu tuh. Diabaikan. Gue jarang nongkrong, jarang main, jarang makan bareng sama temen. Jadi tiba-tiba, mending temen yang ngerti kan. Kalau temen yang ngerti sih kayak ngewajarin ke kita gitu. Kalau temennya cemburu sosial sama kita, biasanya sama kita. Oh mungkin cemburu sosial ya? Bisa jadi. Iya. Lu duluan sama kita, lu udah punya cewek ngejauhin kita kan. Jadi kita kadang kurang peka sama keliling kita sih. Kalau menurut gua. Iya. Gitu mungkin sih. Ya. Jadi kalau punya pacar sih kita kalau gue pribadi sekarang nih pas ngumpul sama temen sih gue nggak mau kelihatan gue berhubungan sama pacar sih. Jadi waktunya sama temen ya temen, waktunya sama pacar ya pacar gitu tuh. Tapi dari dulu gue selalu nerapin itu loh. Dari dulu? Iya. Kalau dijauhin? Nah makanya gue nggak ngerti. Sumpah gue masih nggak nemu jawabannya. Pas dijauhin mungkin lo itu kali tiba-tiba intensnya sama pacar lo gitu, jalan nggak suka nongkrong sama kayak gue gitu. Nongkrong lo jadi jarang kan? Enggak, kalau nongkrong gue tetap nongkrong karena kan yang jadi tempat nongkrongan kosan gue. Oh I see. Iya kan, yang jadi tempat. Tapi lo pergi pas temen lo ke kosan? Enggak. Di situ aja? Iya, kalau gue lagi nggak jalan nih gue sama temen gue, pokoknya dari awal gue PDKT sampai gue pacaran, ini teman-teman gue tetap ada, cuman bukan teman-teman teman, tapi beda lagi nih, beda circle gitu tuh, bukan circle kosan gue. Gitu. Beda gitu. orang. Jadi tapi yang temen ada, lo. Ya jadi yang ada di antara gue dan cewek gue. Gitu. Iya ngerti. Jadi circle itu tuh, satu circle itu yang menghilang, yang nggak ada gitu. Ngerti sih gue, cemburu sosial sih. Mungkin bisa ya. Bisa jadi. Tapi itu masih jadi tanda tanya buat gue. Iya. Karena ya kalau misalkan gue ada salah ya, dan gue minta maaf gitu. Gue dan cewek gue minta maaf kalau ada salah. Tapi kalau ada teman gue kayak gitu ya, gue mah tepat nerima ya, tinggal nungguin sadar aja udah. Tinggal nungguin sadar, nanti juga sadar bahwa ya lo udah jauh gitu sama teman-teman lo gitu tuh. Iya. Tapi coba nih bro, lu di posisi gue deh, coba lu bayangin ya. Kayak gimana? Tadi lu baru jadian nih sama cewek lu. Iya. Baru jadian gitu ya. Kan hubungannya personal nih. Lu doang sama cewek lu. Iya. Jadian. Terus tiba-tiba teman-teman lu, circle lu itu yang ada di antara lu dan cewek lu, tiba-tiba menjauhi lu. Menurut lu ada sesuatu yang salah nggak? Lu menampakkan diri nggak dulu? Menampakkan diri nggak? Jelas. Menampakkan diri jelas. Sering ya? Sering. Ya, itu sih kayaknya alasannya. Jadi kayak anjir nih si Putra sama ceweknya mulu nih. Nggak asik lah. Ya udah. Intinya mungkin ya, gue juga pernah sih kayak gitu sama teman gue. Iya. Kayak kata gue, ya udah gue mah ya udah kalau itu pengennya ya, gue nggak ngejauhin, tapi ya gue nungguin sadarnya aja. Kadang gue juga kesal, apalagi kalau sifat bucinnya itu mengganggu pekerjaan kita itu tuh. Gue kan kerja bareng nih sama teman gue nih. Iya. Terus kerja barengnya itu jadi dia ngorbanin kerjaan bareng-bareng, proyek kita berdua nih. Iya. Demi si ceweknya itu. Jadi misalnya gue ada latihan deh. Iya. Jam 2 sampai waktu itu jam 2 sampai jam 5 ya. Iya, waktu santai soalnya kan. Oke. Dia dimajuin habis duhur. Iya. Habis duhur sampai jam 3 supaya bisa jemput ceweknya. Bangsat kan. Habis duhur tuh jadi terlambat semua coy. Jadi gak fokus, panas kan ya. Ya itu sih yang buat jengkel. Iya. Jadi urusan pribadi ngacak-ngacak urusan yang lainnya gitu. Iya. Gitu. Prioritas tapi jangan ngancurin yang lainnya juga sih menurut gue. Nah itu poinnya ya. Iya kan poinnya kayak gitu kan. Tapi gue nggak pernah ngelakuin itu serius. Dan lu nggak pernah?
Nggak pernah. Teman-teman lu kenapa ngejauhin lu? Itu yang masih jadi tanda tanya serius. Apa? Gue bukan membela diri tapi gue cerita sebenarnya. Bukan cerita, ya cerita dan sharing gitu tuh. Lu gini kali, foto lu sama cewek lu ditampakin, nih gue pacaran ke mukanya. Lu gitu? Enggak dong. Emang lu kira gue makhluk baru keluar dari goa gitu? Yang baru kenal teknologi? Tadi saja ada kan ya. Enggak dong, enggak. Itu sih menurut gua ya. Enggak tahu juga sih. Kayaknya lu harus komunikasi sama temen lu dah. Apakah dia cemburu sosial? Apakah dia tidak sepengertian itu sama lu? Ya udahlah, yang penting gua nggak masalahin itu lagi. Yang penting udah damai. Udah balik lagi. Yang penting udah balik. Dan gue tidak pengen menyinggung ke hal sana. Gue cuma penasaran aja. Iya, penasaran. Siapa tahu ada yang pernah. Lo juga nggak mau mengkomunikasikan itu, soalnya ngapain juga dibahas kan ya, nggak penting juga kan. Bukan penting sih, takut. Masalahnya maksudnya hal itu tuh ya udahlah, jangan, nggak penting gitu tuh, mending teman-teman aja kita. Iya udahlah. Iya kan, ya udahlah aja kan ujungnya. Biasalah. Gila ya, ngomongin gini aja udah 20 menit loh kita. Gila. Belum banyak loh. Tapi ada ininya juga nih kelebihannya. Kelebihan bucin? Iya, setia. Pastilah, gila lu. Karena seorang bucin sebenarnya sangat berpotensi nih untuk jadi pasangan yang setia, karena nggak perlu belajar mengontrol rasa cintanya supaya nggak berlebihan, belajar untuk gak memfokuskan seluruh cintanya hanya untuk pasangan, tapi juga untuk keluarga, teman-teman, dan diri sendiri. Jadi si bucin ini setia banget gitu sama lo gitu tuh. Soalnya ya nggak nengok kiri kanan. Yoi, gue cocok banget. Gue setuju sih. Soalnya gue setia banget orang. Setuju ya, positif ini ya. Iya, positif dari orang bucin, ternyata bucin ada positifnya. Kalau lu orangnya setia gak sih? Banget, gila. Pokoknya gue sebelum pasangan gue kena ajal ya, gue nggak bakal selingkuh sih. Meninggal dulu sih kalau gue selingkuh. Iya. Nggak selingkuh sih itu namanya. Jadi pengganti. Waduh. Tapi gue punya satu pertanyaan menarik nih. Apa? Kenapa orang yang setia kadang malah ditinggalin? Orang yang lagi bener-bener serius di hubungannya. Lu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Lu setia nih, lu orangnya setia banget, lu komitmen banget sama hubungan itu ya. Setia, tapi kalau toxic relationship gimana tuh? Lu setia, tapi lu protektif banget, over. Masa nggak diputus? Toxic relationship tuh kayak gimana nih? Kayak misalnya lu ke Indomaret aja harus pap lu buat ngebuktiin bahwa pasangan lu di Indomaret gitu tuh. Enggak, gue sekalian ajak foto bareng kasirnya. Harusnya sih. Bang. Iya kan, ngapain juga kan, itu namanya udah enggak sekalian gue ngevlog. Harusnya biar percaya. Ngomong sama kasir, "Mbak, saya di Alfamart kan." Ini Indo. Iya, kata gue setia nggak cukup sih dalam suatu hubungan. Jadi ada pengertiannya juga kan, pengertian sama pasangan. Terus ya tapi jangan, ya kalau yang kayak gitu over lah ya, risih lah. Iya, jadi gila lu. Jangan, menurut gua ya, kenapa ditinggalin yang setia, karena ada embel-embel yang lainnya yang buat risih. Oh iya, mungkin dari situ ya. Iya. Tapi kalau misalkan dari hal itu nggak ada gimana? Yang ngapain ditinggal? Banyak sih yang setia nggak ditinggalkan. Berarti udah memenuhi syarat. Tapi ada bro, ada yang setia orangnya, terus nggak toxic relationship tuh yang tadi, nggak kalau ke Alfa harus pap, atau beli rokok sebatang harus pap. Tapi harus pap mulu nggak dia? Nggak harus pap. Ada yang kayak gitu. Nggak harus pap apa-apa. Iya. Non-stop, nggak perlu harus 24 jam sama dia, nggak kayak gitu. Ya pokoknya kayak orang pacaran normal setia aja. Kenapa tuh? Iya, tapi ada yang orang udah normal gitu pacarannya setia, tiba-tiba ditinggalin. Nggak ada alasan apapun? Iya, nggak ada alasan. Kalau menurut lu kenapa tuh? Alasan paling logisnya? Lu kenal sama orangnya? Enggak. Wah. Enggak. Kalau kenal ditanyain dong, mutusinnya alasannya apa gitu tuh. Iya, tapi ada alasannya. Enggak ada orang yang kayak gitu pasti, orang yang setia yang benar-benar terus tiba-tiba ditinggalin. Mungkin bosan kali. Menurut lu? Oh, alasannya paling logis karena bosan. Bosan sih paling logis.
Soalnya udah, kalau setia kan udah mengorbankan semuanya buat pasangan lu kan ya. Iya. Terus dia udah dapat semuanya nih. Terus dia nggak bisa ngelakuin lebih lagi. Misalnya udah bosen ngobrolin tentang ini, ngelakuin hal ini lagi. Terus ada orang datang. Ya. Iya sih, logis. Ya, mungkin hijrah, mungkin ya positive thinking aja. Mungkin hijrah ya. Udah dengerin ceramah kan ya. Aku tidak mau pacaran. Nikah. Akad. Apalagi? Mungkin bisa, iya benar. Ya kan? Jadi ya gitu guys. Ini ngomongin diri lu sendiri kayaknya. Gue curiga sama lu dah. Enggak anjir. Kalau lu sendiri lucu sih lu ditinggalin setia ditinggalin, lucu sih lu. Tapi ada anjir, ada yang kayak gitu. Ada. Gua nggak tahu sih. Serius, gue yakin ada. Ya itu tiba-tiba pertanyaan nongol aja. Ada sih kayaknya. Ada aja sih. Kita kan nggak tahu ya. Nggak tahu kita juga, ada sih. Oke lah. Apalagi nih menurut lu? Ada nih sisi tadi kan negatif, positif. Nah sekarang negatifnya lagi. Katanya hati-hati kalau lu bucin, gak acuh pada banyak hal, termasuk nasihat orang tua. Aduh. Karena cinta adalah pengorbanan, apapun harus dikorbankan, gak kecuali ketundukan kita kepada orang tua. Ini dapat dari sini ya, bukan kata gue ya. Ya udah lah ya, udah jelas lah ya. Udah jelas lah ini mah ya. Pernah gak sih lu kadang-kadang lebih nurut sama pacar lu daripada sama orang tua lu? Lebih nurut lebih ketimbang nemenin pacar lu masak dengan video call dibandingkan suruh mak lu ke pasar. Pernah nggak sih? Misalnya pacar lu minta tolong lah, lu nggak ngeluh, tapi orang tua lu minta tolong, lu agak ngeluh gitu tuh. Gue pribadi sih pernah. Gue pernah. Suka bahkan ngeluh, tapi bukan karena pacar. Karena? Ya nggak tahu ya. Karena siapa dong lu? Karena siapa? Karena diri guanya sendiri aja kadang kalau misalkan. Enggak pernah nggak lu? Pacar nyuruh nih. Iya. Lu dengan senang hati. Iya. Tapi orang tua lu nyuruh. Aduh kesel banget gue. Oh gitu. Kalau kesel nggak, paling iya nanti dulu gitu doang. Kesel nggak? Kadang wajar kan ya orang kesel kan ya. Tapi nggak diungkapkan juga kan. Iya. Agak rasa gimana gitu. Males. Ya kalau ngomongin kesel ke pacar juga pasti pernah lah. Iya, males lah. Iya kalau males kadang sama orang kadang tua. Kalau disuruh kadang beliin masako gitu misalnya. Masuk nih Brin. Beliin penyedap rasa gitu ya ke warung. Iya nanti dulu bentar. Kadang gue lagi ngelakuin hal aktivitas. Iya kadang suka main game sih kadang. Tapi lo lebih nurut sama pacar lo apa ibu lo? Ibu dulu sih, gue lebih suka ibu. Kalau ibu suruh ngapus game, lo hapus gak game lo? Hapus, gue waktu itu gue hapus. Hapus beneran? Bener hapus, gue langsung hapus. Beneran lo? Serius, sumpah dah. Langsung pacar hapus. Lo suruh ngapus, lo hapus? Hapus gue waktu itu. Anjir bucin banget lo anjir. Serius, tapi download lagi. Ya karena emang gue ngerasa waktu itu mungkin tingkat bermain game gue sudah membuat orang di sekeliling gue jadi terinfluence. Enggak terinfluence, jadi terganggu gitu ya. Jadi nggak ada komunikasi mungkin ya. Mungkin. Jadi kurang adanya komunikasi, makanya orang itu kesel gitu ya. Orang tua gue baik pacar gue akhirnya nyuruh gue ngapus game. Ya gue hapus sih dengan sadar gue juga. Oh ya mungkin adalah gue harus memperbaiki ini dulu gitu. Karena emang gue orangnya suka main game juga buat ngelepas stres selain dengan selain dengan berkomunikasi dengan orang yang gue sayang, orang tua, pacar, temen gitu kan. Gitu. Ya sih, tapi kadang-kadang iya sih. Bener-bener. Serius gue hapus. Nurut kok gue orangnya. Kalau gue sih buat sekarang enggak sih gue. Enggak nurut ya? Enggak nurut. Kan enggak ada yang ngelarang loh. Enggak ada. Walaupun gue punya pacar nih, suruh ini itu gue nggak bakal nurut, dan gue juga nggak bakal ngelarang apa-apa ke pacar gue kalau gue punya pacar. Kalau nih ya. Iya. Tapi kapan bang? Ntar lah. Nyari dulu. Di Ome. Di Ome ya? Nggak di Bigo. Hah? Nggak di Bigo. Di Bigo ntar disawer dulu tapi.
Kalau yang di Spoon katanya ada tuh. Yang di Spoon gak kelihatan. Oh iya. Cuma suara doang ya. Suara doang. Takut kata Iya. mau gitu kan. Nah, kita beralih lagi nih, sisi positifnya lagi. Orang bucin itu sisi positifnya sabar. Karena namanya hubungan kan ya. Yoi. Selisih paham dan pertengkaran adalah hal yang lumrah terjadi. Lumrah Namun lah. bagi seorang bucin itu adalah hal yang sangat ia hindari dan takut kehilangan, sehingga walaupun dia salah dia yang minta maaf. Setuju. Tapi kan lu ngajarin seolah-olah walaupun dia salah dia nggak minta maaf sama lu. Enggak ya. Pada dasarnya kalau kebiasaan yang gue lakukan gitu ya di hubungan. Misalnya pacar lu salah nih. Iya. Dan lu lagi bucin kan. Lu gimana, lu yang minta maaf karena maaf ya aku mungkin yang salah karena aku yang terlalu gini bukan kamu. Karena misalnya pacar lu ngambek ya. Yoi. Salah pacar lu kan ngambek kan. Bukan karena lu juga kan. Iya. Maaf ya karena aku mungkin kurang perhatian kata lu. Lu yang ngambek padahal lu udah perhatian. Yoi. Gimana lu? Kok Anda kayak dalam banget sih ngomongnya? Enggak, kan misalnya ada di Wow Lollipop. Contohnya. Oh, bukan Base Your Story. Hah? Bukan Base Your Story. Mungkin ada pernah mungkin. Oh, mungkin pernah. Mungkin iya. Sama yang dulu gini. Sama yang dulu mungkin. gini. Mungkin. Iya. Kan memorinya udah terhapus, udah terhapus sama hafalan-hafalan. Apa gue chat langsung kali ya? Nanya. Nggak usah. Nggak usah. Gimana nih kalau lu nih? Kalau pacar lu ngambek, pacar lu marah lah, bikin kesalahan lah. Yoi. Lu ngadepinnya lu yang minta maaf. Apa gimana? Kalau gue realistis aja ya, kadang gue juga nggak mau kalah gitu ya. Lu? Iya, kadang gue nggak mau kalah, ya biar dia sadar. Tapi kadang juga di pasang antara lu sama pasangan lu siapa yang sering ngalah sih? Dua-duanya sering ngalah. Adil berarti ya? Adil. Kadang kita sama-sama egois, kadang lanjut. sama-sama ya udah ngalah aja. Kadang gitu. Kita adil sih. Adil. Pernah ngelakuin dua-duanya. Gitu. Dua-duanya minta maaf. Ya, jadi kadang kalau misalkan egonya lagi tinggi nih, kita pengen ngajarin pasangan kita buat ngakuin kesalahannya itu, ya udah dengan kita ngotot kalau kita yang benar. Tapi setelah berantem gitu ya, misalkan ya kadang sehari itu nggak chatan, misalkan, ya udah terus kita sama-sama mikir tuh di hari itu, sama-sama introspeksi. Akhirnya udah pas chatan lagi, ya udah saling minta maaf. Oh ya udah maaf ya, ternyata yang salah aku gitu. Introspeksi dulu kalau lu ya. Iya. Kan ada nih yang misalnya berantem hebat nih. Tapi setelah berantem hebat emang berantem hebat dulu. Habis berantem hebat pasti introspeksi. Biasanya kalau egois, kalau egoisnya kita lagi nongol gitu. Tapi kalau lagi sifat ngalahnya yang nongol, yang ngalah nggak apa-apa. Ya udah kita yang salah. Chatan tetap berlanjut tuh seperti biasa. Tapi tiba-tiba besok datang nih chat. Iya. Oh ternyata kemarin yang salah aku ya gitu. Tapi dengan hubungan yang tetap ngalir dengan baik gitu tuh, nggak beda sama yang kemarin. Tapi kalau kadang-kadang ego yang nongol. Dua-duanya juga minta maaf loh. Emang iya kan? Emang pasti dua-duanya yang minta maaf. Dua-duanya minta maaf kan? Kalau gua. Iya. Kalau lu nggak tahu dulu gimana? Dua-duanya minta maaf. Oh. Gua duluan sih tapi. Gua emosi sih. Enggak emosi. Oh nggak emosi ya. Mengingatkan Cuma aja. Cuma penekanan aja ya. Iya. Kan namanya ada intonasi. Oh iya intonasi ya benar. Gue duluan. Asik. Kalau yang biasa, coba dengan 5 intonasi yang berbeda. Gue duluan. Asik. 2. Gue duluan. Asik. 3. Gue duluan. 4. Gue duluan. 5. Sama aja semua. Makin penekanan ya. Enggak sih. Tapi ya kan dulu kan ya, nggak salah kan. Iya. Nah pengalaman, yang penting jangan ngelakuin hal itu lagi. Gitu. Iya sih. Aduh. Ya namanya gimana ya, namanya manusia. Ada cerita itu enggak loh? Apa? Cerita teman lu atau lu sebucin apa sih gitu tuh temen. Soalnya ada nih temen. Iya bucinnya bucin banget kayak ada di lingkungan gue ya, saudara gue. Saudara gue kayak nyimpen nomor WhatsApp lah. Yeah. Ketahuan nyimpen nomor cowok. Langsung ngambek marah. Sebaliknya gitu tuh. Jadi 50-50 gitu tuh. Ada. Jadi hal yang dilakuin sama pasangan lu juga ngelakuin, kayak misalnya nyimpen nomor cowok marah. Yang cowok juga pas dia nyimpen nomor cewek marah loh. Ada temen gue yang gitu. Anjir kata gue sempit ini dunia jadinya.
Ya itu kan. Ya pada akhirnya jodoh kita kan adalah cerminan diri kita. Iya. Lu ada kayak gitu? Ada temen gue ada. Kayak gimana? Ya, kayak gitu. Kayak gitu. Anjir Ada ya. serius. Kadang kita mau mahaminnya juga kita nggak menolak gitu tuh. Iya tapi gue nggak mau ambil pusing sih. Ya udah hidup dia aja lah. Iya maksud gua iya hidup orang. Iya. Gue juga berusaha memahamin tapi kan sayang banget loh. Iya gue juga sayang kok. Hidup sekali loh. Masa nyimpan nomor orang nggak boleh. Ada yang ngechat laki-laki diblokir langsung sama pacarnya. Bangsat emang. Ya udahlah emang ada kok serius. Emang ada. Tapi ya udahlah. Lo sebutin apa sama pasangan lo yang sekarang atau dulu-dulu gitu tuh? Yang pernah lo lakuin bucin banget menurut lo? Bucin banget. Sekarang sih bucin banget Bucin sama banget. juga bucin. Kayak apa sih bucin? Bucin maksudnya kayak apa gitu? Hal apa? Hal apa ya hal yang paling bucin gue lakuin itu apa ya? Harus ngucapin selamat tidur sebelum tidur itu bucin gak sih? Bucin tapi menurut gue itu salah satu tingkatnya rendah. Enggak rendah. Apa? Salah satu cara buat nunjukin rasa sayang mungkin ya. Buat beberapa orang kayak yang lu tadi bilang ngucapin selamat tidur itu rendah gitu ya. Bukan rendah maksudnya tingkatan bucinnya tingkatan enggak hard gitu. Normal tingkatnya. Normal. Easy. Iya. Oh iya itu paling easy. Paling easy bucin paling easy. Iya dengan ngucapin selamat pagi, selamat tidur. Menurut gue itu bucin yang easy. Easy ya. Tapi itu sederhana gitu ya, easy. Tapi itu tuh kayak punya feel-nya sendiri loh. Ketika lu nggak dapet itu satu hari gitu, kayak gimana ya? Nggak baik berarti buat lu. Apanya? Endorfin berarti buat lu kecanduan. Mungkin. Wah. Mungkin ya. Terus lu jadinya lu terbiasa kan. Tiba-tiba kehilangan kan. Nanti kalau hilang beneran lu nyakitin diri sendiri. Nggak tahu ya. Kalau lu berharap-harap malam-malam harus ada jawaban selamat tidur dari dia nantinya. Oh, kalau jawaban sih nggak ngarep. Bukan jawaban, ada apa? Ucapan. Oh, enggak sih, nggak seharus gitu maksud gua. Nggak harus. Iya. Tapi selama ini lu ngucapin terus. Ngucapin. Ya. Karena bagi guanya ada kepuasan tersendiri aja. Kepuasan buat pasangan lo. Dan gua nggak ngarep balasan sih sebenarnya. Ya udahlah kita ngucapin aja lah ya. Iya, karena bagi gua itu adalah nunjukin sisi sayang gua melalui cara yang paling sederhana. Paling simpel. Gitu. Oke lah. Ya kalau dibales. Nah kalau menurut lo lanjutin yang tadi gimana? Ya kalau menurut gua yang kalau dia bales ya berarti belum tidur. Kalau nggak balas ya berarti dia tidur, pasti paginya balas kok. Iya sih pasti. Bukan nggak mengharapkan untuk dibales, jadi konotasinya itu tidak mengharapkan respon selalu direspon dengan cepat, enggak. Siapa tahu kan ketiduran. Siapa tahu kan lu sengaja kan ngucapin selamat tidur, non aktifkan WhatsApp, login game kan lo. Astagfirullah. Ngaku lo anjir. Kamu belum tidur. Belum nih. Enggak. Ngerasa benci kan? Enggak. Gua enggak pernah. Gua kalau bilang tidur gua tidur. Kalau pengen main game gua yang bilang. Bener lo. Serius. Anjir bucin berarti lo ya. Bucin. Anjir. Gua soalnya kadang bohong sih. Gini loh, Bro. Itu adalah satu kejujuran ya, dan jujuran itu poin penting sih bagi gua dalam hubungan. Nah, itu sih. Kata gua kenapa lu menutupi bahwa lu mau main game aja, takut gitu ngomong. Oh, gua enggak pernah nutupin. Enggak, maksudnya ada kan orang kan yang kayak gitu kan. Maksudnya ada orang terus lu mau main game aja lu harus bilang sampai lu mau tidur gitu tuh. Freedom of human lu mana gitu. Gue nggak bisa ngomong sih di situ karena gue nggak pernah ngerasain. Nggak pernah. Iya. Soalnya lu jujur-jujuran aja ya. Iya. Iya, soalnya dulu gue pernah kayak gitu sih. Lebih baik minta izin sih daripada minta maaf. Nah. Gitu. Tapi kalau minta izin terus dianya marah, kamu main game terus sama aku enggak gitu. Nah itu harus direlatin sih, apa lu bener main game terus sehingga akhirnya lu nggak ada waktu buat pacar lu gitu. Itu harus
sinkronkan lagi dengan kehidupan lu. Kalau memang lu terlalu over dengan gamenya, ya wajar kalau cewek lu marah dan nuntut Iya gitu. sih. Tapi kalau ya sesekali ya I think enough lah. Gua rasa cukup, wajar-wajar aja. Oke lah. Gitu. Iya, jujur sih mendingan. Iya. Gue ingat kata-kata Radit ya. Ya. Kalau lu punya pasangan tuh jangan Dit. apa? Sopo udah deket Dit. Hah? Sopo udah deket. Sopo Jaro. Oh si Adit. Oh. Bangke. Harus aja nyelip Bang ya yang kayak gitu Bang ya. Soalnya kalau nggak dikeluarin gimana gitu. Nyesek ya. Nyesek di hati. Pikiran. Kata Radit katanya lu kalau jangan ubah pasangan lu deh gitu tuh. Kenapa? Misalnya pasangan lu suka main game, jangan dulu ubah jadi nggak suka main game. Iya. Nantinya berdampak balik ke lu gitu tuh. Misalnya pasangan lu minta lu jangan ngupil lagi kan, sedangkan lu suka ngupil. Nah, dampak baliknya ke lu, aku aja rela berhenti main game gitu kan jadinya. Jadi ya biarinlah pasangan lu selama nggak ngelanggar norma-norma yang ada di hidup. Iya, setuju sih. Ya kan? Setuju kan? Setuju. Nah, kalau menurut lu yang VC-an nih sampai tidur, bucin gak menurut lu? Bucinnya tingkat apa tuh? Bucin gak dulu? VC-an nih. Sampai ketiduran. Lihat kamu tidur gitu tuh. Apa atau sampai ketiduran? Aku pengen mendengar desahan napasmu gitu. Ayo. Enggak dong. Emang kalau tidur apa sih gitu? Gitu kan. Gitu. Lu enggak gitu lu kalau tidur. Gimana dong? Gitu. Gue mau agak sedikit jorok tapi jangan. Gimana menurut lu? Bucin nggak? Menurut gua bucin lah. VCN sampai tidur mah. Tingkatnya kayak gimana menurut lu? Kalau yang kayak kalau udah ngantuk ya tinggal bilang tidur, apa salahnya sih? Iya sih. Ya kalau yang salah satunya udah ketiduran, ya tinggal matiin. Iya, tapi kadang ada kan yang ngeliatin terus. Gue pengen ngomong kasar deh. Jangan. Soalnya banyak yang kayak gitu. Iya, kasar gitu ya. Iya. Kasar. Soalnya banyak kayak gitu. Iya. Gue juga pernah sih pelakunya gue. Sini nih gue pengen bisikin omongan kasar dulu. Apa nih? Kasar. Oh. Soalnya pernah gue kayak gitu. Jadi menurut lu apa? Yang lu rasain apa? Yang gue rasain? Adakah kepuasan? Apa ya? Mungkin sekali dua kali ada kepuasan. Kalau keterusan kayak gitu ya jadinya gue keganggu waktunya coy. Ngapain gue liatin orang tidur? Nah itu lu tahu. Iya kan? Gue kalau begadang kan gue kadang gue pengen lihat anime kan, pengen main game. Iya. Anjir gue dimatiin tut, di video call balik bangsat, ketahuan belum tidur ternyata. Ternyata dia cuma pengen ditemenin sampai bener-bener tidur pules. Kadang. Mungkin cewek lu penakut. Mungkin. Penakut nggak? Atau mungkin manja. Nggak tahu kan kita kan ya. Ya kan lu cowoknya, jangan nanya gue lah. Namanya juga kan itu apa, nyenengin pasangan dulu itu kan. Nyenengin pasangan tapi. Dulu ya. Iya. Sekarang kan nggak ada yang disenengin. Oh iya. Lu kayak gitu nggak? VC-an sampai tidur? Pernah nggak? Kalau guanya ke VC sampai tidur, gua nggak pernah. Cuman kayaknya gue pernah VC-an tapi cewek gue tidur sampai ketiduran pernah. Tapi ya itu nggak sering. Lu matiin apa lu liatin? Cuma beberapa kali. Nggak gue liatin, gue ngelakuin aktivitas yang lain juga sih, kayak gue makan kadang, atau gue kadang suka main gitar. Gitu, atau kadang gue sambil nonton anime gue juga sama kan. Tapi VC tetap aktif. VC tetap aktif sampai gue yakinkan diri gue kalau dia udah tidur pulas. Iya. Ya paling biasanya gue beri spare waktu sih. Kalau nggak 5 sampai 10 menit dan dia tetap tidur gitu. Ya berarti gue udah pastiin dia pulas. Iya. Ya udah. Menurut lu dalam hubungan yang sepengetahuan lu tahu nih, bucin tingkat tinggi itu pas ngelakuin apa gitu? Bucin tingkat tinggi. Ya ketemu orang tuanya sih. Hah? Ketemu orang tuanya ngelamar. Bukan bucin dong itu mah coy. Bucin lah. Masa enggak? Kata gue emang enggak. Bucin tingkat tinggi tuh yang kayak gimana anjir? Bucin tingkat tinggi tuh kayak tadi tuh. Kayak kita nelpon atau VC-an sampai itu kan bucinnya yang nggak wajar gitu. Nggak wajar gitu. Bucin yang nggak wajar. Iya, bucin yang nggak wajar. Kalau yang datang ke rumah ngelamar mah wajar ya. Wajar. Emang harus ya. Harus. Oke,
Maksud gua bucin yang di luar nalar lah gitu. Oh, bucin yang di luar nalar. Iya. Bentar-bentar. Itu menurut gue bucin, orang yang bucin sampai ini gua paling gua gimana kata-katanya? Apa? Gua paling risih gitu ya. Mm-mm. Dan geli. Gue paling risih dan geli ketika melihat orang yang bucin di hal di depan umum, di publik. Yang bucin itu sampai yang sayang, ayang, suapin dong, pengen disuapin. Terus yang selalu pamer kemesraan di depan publik gitu loh, yang nggak tempatnya. Tahu nggak, lu ngerti nggak sih? Iya. Yang kayak disuapin, enak ya sayang, sini aku suapin pakai sendok semen, gitu. Langsung habis kan. Yang kayak gitu tuh, tahu gak yang pacar kayak gitu? Iya. Anjing tuh, ya Allah. Gue nggak ngerti sih. Ya nggak mungkin mereka bahagia dengan itu kan. Tapi gue risih serius. Itu bucin yang nggak masuk akal bagi gue. Ya mungkin lu bisa ngelakuin itu, tapi ketika lu sudah di rumah berduaan mungkin nggak di depan umum juga kan. Iya gitu. Anjir gitu. Atau yang selalu gelendotan di tempat umum gitu. Lu nggak punya tulang. Ya gitulah pokoknya. You know lah. Buru-buru. Gitu ya menurut lu ya. Bandeng presto. Sate bandeng. Gak punya tulang. Aduh. Mungkin dia nggak sanggup jadi ini tulang punggung. Wow. Ya. Wow. Gila udah mau hampir 50 menit nih kita ngobrol. Tapi nih ngomong-ngomong bucin ya. Apa? Kalau lu udah bucin kan ya, orang yang bucin banget nih ya. Iya. Lu bucin nggak orangnya? Gua dulu tuh. Dulu bucin. Sekarang gua belum bisa mastiin sih soalnya. Tapi ketika ke depan lu misalkan lu punya pasangan ya? Enggak mau bucin. Enggak mau bucin. Enggak mau bucin. Lu punya hati enggak sih sebenarnya? Punya. Bucin kan ngelakuin hal-hal yang enggak sewajarnya kan, over semua kan. Tapi overnya dalam hal yang positif ya? Over sehingga nyakitin diri sendiri kan. Konotasi bucin gua sih enggak gitu. Bos, lu rela malam-malam beliin nasi goreng buat pacar lu. Iya. Lu posisi nggak punya uang. Kalau nggak punya uang ya terus jangan lu maksain. Ya kalau bangunin temen lu, minjem duit, terus ke itu gimana? Beli nasi goreng buat pacar lu sedangkan itu udah tengah malam, jam 1 malam, nganterin ke kosan pacar lu, sedangkan pacar lu bisa Grab, bisa Gojek food. Mungkin pacar lu waktu dulu nggak punya duitnya. Bukan pacar gue sih, bukan misalnya. Misalnya. Kayak yang itu kayak nyimpen nomor, gak boleh ada cowok atau ceweknya. Wajar nggak sih kata gue kayak gitu? Ya, emang lu mau ngelakuin hal kayak gitu? Kalau yang kayak gitu sih terus lu main sama teman-teman lu, marah pacar lu. Kalau yang kayak gitu mah di luar nalar lah, enggak lah. Kan? Enggak lah. Enggak mau kan kayak gitu kan? Ya, enggak lah itu kan? Itu mah bucinnya. Nah, maksud gua bakal sayang sama pasangan gua nanti pas gua udah punya pacar ataupun istri ya, anjir. Amin. Ya. Bakal sayang tapi enggak di luar nalar juga, enggak menyakiti satu sama lain juga. Ya jangan lah, jangan. Maksud gua kayak gitu. Iya. Iya, tapi kayak kalau kayak gitu nih misalkan kan udah ngomongin bucin. Lu bucin terus tiba-tiba lu putus nih. Putus terus menurut lu tuh ya, lebih baik balik sama mantan atau sama yang baru? Kalau menurut lu nih? Kalau menurut gue? Iya. Gimana ya? Anjing. Gimana nih coba? Kan ada punya pilihan tuh ya. Kadang-kadang kita punya pacar lagi baru kan. Buat move on sih sebenarnya.
dan kita nggak bisa move on kan. Kepaksa gitu move onnya. Kata menurut gue tergantung putusnya lu gimana. Lu bisa balikan lagi kalau pas putusnya, kalau syarat gue ya. Pertama gue nggak diselingkuhin putusnya. Terus gue putusnya nggak karena berantem hebat, karena gue ngelakuin salah sesuatu. Gimana kalau bahas ini di next podcast? Boleh tuh. Gimana? Balikan atau nyari yang baru? Iya, gimana tuh? Boleh lah. Iya, Boleh lah. Biar penasaran aja sih. Jadi bucinnya cukup nih sampai sini aja ya. Bucinnya cukup sampai di sini aja. Udah nih. Iya. Oke. Soalnya gue kebelet kencing. Oke, terakhir mungkin ya buat pertanyaan buat lo nih. Apa nih? Lo senang jadi bucin? Senang banget. Pakai banget. Dengan tidak menyakiti diri sendiri. Dengan tidak merugikan masing-masing. Oke. Jadi buat pacarnya Putra, jadi dia bangga bucin pada Anda, tapi tidak dengan menyakiti Anda. Oh, enggak dong. Kalau dengan tidak merugikan satu sama lain. Dengan tidak menyakiti satu sama lain. Kalau menyakiti pasti namanya berkorban, pasti adalah sakit-sakit dikit. Kalau rugi tuh kayak gimana? Ya pokoknya menyebabkan kerugian pada masing-masing. Kayak misalkan bucin yang tadi tuh, yang sampai kayak lu tadi ngebeliin nasi goreng tapi pakai duit temen. Gitu. Atau nggak boleh main. Itu kan ngalangin kita buat cari relasi ya. Buat karir gitu. Jadi kan rugi jatuhnya. Iya rugi sih ya. Bucin nggak apa-apa. Jadi intinya bucin nggak apa-apa, tapi jangan sampai merugikan diri masing-masing. Oke, itu kuat dari Anda, ya udah segitu aja ya. Oke. Yoi. Terima kasih buat lo yang udah dengerin podcast kali ini. Jadi intinya bucin gak apa-apa, yang penting jangan merugikan satu sama lain. Oke. Terima kasih, gua Farhan dan gua Putra. Jadi berbahagialah kalau lu bucin, dan kalau bucin lu nggak masuk akal, coba deh otaknya dipakai lagi ya. Gitu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Ngobrol Sebelum Tidur. Good night.